Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Fitra Sania Naja. Saya dari Prodi Penjas angkatan 2024 dari kelas C. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Pengertian Etika Komunikasi. Etika komunikasi adalah aturan atau tata cara dan nilai-nilai yang mengatur bagaimana seseorang berkomunikasi agar tetap sopan, santun, dan menghormati orang lain. Etika komunikasi ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, cara kita berbicara, pemilihan kata, nada suara, sikap tubuh, dan yang kelima serta menghargai lawan bicara. Dalam Islam, komunikasi yang baik mencerminkan akhlak mulia dari seseorang yang berbicara tersebut. Selanjutnya, etika komunikasi dengan orang tua. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua? Berkomunikasi dengan orang tua harus mengedepankan rasa hormat dan kasih sayang. Prinsipnya, prinsip kita berbicara kepada orang tua, yang pertama, menggunakan kata-kata yang lembut dan sopan. Yang kedua, tidak membentak, meninggikan suara, atau menunjukkan wajah masam. Yang ketiga, mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika orang tua berbicara. Yang keempat, menjawab dengan rendah hati dan penuh penghormatan. Yang kelima, selalu mengucapkan terima kasih dan meminta izin dengan sopan. Dalil dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan jangan membentak mereka, tetapi ucapkanlah perkataan yang mulia. Yang artinya, berbicara kasar kepada orang tua ini adalah larangan keras dalam Islam. Selanjutnya, etika berkomunikasi dengan guru. Ketika kita berbicara dengan guru, guru adalah orang yang harus dihormati karena beliau menyampaikan ilmu dan membimbing akhlak. Prinsip kita ketika berbicara dengan guru, yang pertama harus berbicara dengan bahasa yang halus, jelas, dan tidak memotong pembicaraan. Yang kedua, menggunakan sapaan hormat, seperti kalau kepada ibu guru kita sebut bu guru atau bapak pak guru. Yang ketiga, tidak menyela atau menggurui guru. Yang keempat, menyimak saat guru menjelaskan. Yang kelima, bertanya dengan sopan, tidak meremehkan dan tidak menentang. Beberapa pandangan ulama mengenai etika komunikasi. Yang pertama dari Imam Syafi'i berkata, aku membuka lembaran kitab di depan guruku dengan sangat pelan karena takut mengganggu beliau. Hal ini menunjukkan betapa tingginya adab dalam berkomunikasi dengan guru. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai etika komunikasi dengan sesama ataupun sebaya kita sendiri. Berkomunikasi dengan teman atau sesama manusia harus tetap sopan, santun, dan tidak menyakiti. Ketika kita berbicara dengan teman sebaya kita atau sepantaran kita harus menggunakan kata yang baik, tidak menyinggung, dan tidak merendahkan. Tidak menghina juga, tidak mengejek, atau mempermalukan orang lain. Berbicara dengan nada yang ramah dan tidak kasar juga. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak sombong. Menghindari gosip, fitnah, dan berita bohong. Hadis Nabi mengenai etika kita berbicara dengan sebaya kita, sepantaran kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, jika perkataan kita bermanfaat atau menyakiti orang lain, lebih baik kita diam. Contoh kalimat etika berbahasa. Ada beberapa contoh kalimat etika berbahasa. Yang pertama, kepada orang tua. Ketika kita berbicara kepada orang tua, contohnya kita berbicara kepada ibu. Contohnya seperti ini. Ibu, apakah saya boleh keluar sebentar? Kepada ayah, ayah terima kasih atas nasihatnya. Kepada guru, maaf Pak, saya ingin bertanya, ataupun seperti terima kasih atas penjelasannya Bapak atau Ibu, seperti itu. Kepada sesama kita, contohnya seperti ini. Boleh saya bantu? Maaf jika saya salah. Seperti itu. Kesimpulannya, etika komunikasi adalah aturan berbicara yang sopan, santun, dan menghargai lawan bicara. Yang
dengan orang tua, kita wajib berbicara lembut dan penuh hormat sesuai perintah Al-Quran. Dengan guru, kita harus menunjukkan adab dan sopan santun karena mereka adalah pemberi ilmu. Ketika kita berbicara dengan sesama, kita wajib berkata baik dan menjauhi kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Perkataan yang baik mencerminkan akhlak dan keimanan seseorang. Mungkin demikianlah presentasi mengenai etika komunikasi dalam berbicara dengan orang tua, guru, dan sesama. Semoga materi ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga lisan kita dalam berkomunikasi dengan penuh adab. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Pipit Rasoni Anaja pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.